Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Habib dengan NIM P2A8210111, di mana di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya, yaitu kimia bahan alam berbasis kewirausahaan, di mana di sini dosen pengampunya sendiri ya ini adalah Dr. Andes Harizon MSI. Adapun materi yang akan saya tampilkannya itu tentang lulur daun pepaya. Di mana mengenai sebelumnya itu pendahuluan tentang metabolit sekunder, di mana metabolit sekunder ini adalah berbagai macam reaksi yang produknya tidak secara langsung terlibat dalam pertumbuhan normal. Jadi secara umum ada tiga kelompok metabolisme sekunder, yaitu ada satu terpenet, contohnya itu adalah diterpana, triterpana, dan polimer terpene. Yang kedua itu adalah fenolik, di mana contohnya itu adalah fenolat, kumarin, lignin, flavonoid, dan tanin. Dan yang ketiga yaitu adalah senyawa yang mengandung nitrogen. Contohnya ini adalah alkoholik dan glukosinolat. Nah, adapun daun pepaya ini adalah termasuk tanaman famili Caricaceae yang berkeping biji dua atau dikotil serta poligamus. Nah, pepaya ini adalah tanaman semi kayu, biasanya berbatang tunggal dan tersebar di daerah tropis dan subtropis. Adapun kandungan metabolit sekunder dari daun pepaya adalah flavonoid, alkaloid, fenolik, terpenoid, serta saponin, di mana digambarkan sesuai tabel satu ini adalah hasil uji screening fitokimia, di mana ada uji saponin, flavonoid, terpenoid, alkaloid, dan fenolik. Diperoleh kesimpulannya itu adalah plus-plus semua, di mana plus ini adalah terdeteksi. Adapun ini diambil dari Fauzia dan Mila diatur pada tahun 2019. Nah, adapun selanjutnya itu langsung mengenai lulur daun pepaya, di mana alat yang digunakan antaranya adalah tentu blender, gelas ukur, mangkok kaca, spatula plastik, dan timbangan. Yang kedua yaitu tentu bahan yang digunakan terdiri dari daun pepaya segar, minyak kelapa, beras ketan, madu, vitamin E, dan bentuk kapsul. Nah, adapun pada tabel 2 ini yaitu formula lur daun pepaya, di mana ada bahan, ada konsentrasi yang dipakai dan fungsinya, di mana di sini ada beras, ada tepung ketan, ada air rebusan daun pepaya, ada veko, ada madu, ada vitamin E, dan oleum rosea, di mana di sini ada konsentrasinya tersendiri, ada yang 40, ada yang 20, ada yang 25, dan memiliki fungsi masing-masing, di mana di sini ada yang basic scrub, ada sebagai bahan aktif, ada sebagai antioksidan, dan ada tentu sebagai pewangi, di mana di sini jurnal yang diambil adalah dari Sulistiarini dan kawan-kawan pada tahun 2022. Selanjutnya itu dari cara pembuatan sendiri, di mana cara pembuatan lulur mandi dengan bahan dasar daun pepaya segar terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu pembuatan tepung beras, di mana yang pertama tentu dicuci beras hingga bersih, terus direndam beras selama 24 jam atau satu malam. Terus perendaman ini dimaksudkan untuk melunakkan konsistensi beras yang keras sehingga mudah untuk dihaluskan serta untuk menghasilkan amilumnya. Selanjutnya itu setelah direndam, dibuang air rendaman lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Selanjutnya dihaluskan beras dengan cara di blender lalu diayak. Nah, habis itu cara keduanya itu tentu pembuatan lulur atau scrub daun pepaya, di mana pertama tentu dicampurkan tepung ketan dengan air rebusan daun pepaya yang masih hangat. Diaduk hingga merata. Itu merupakan campuran yang pertama. Yang kedua yaitu dicampurkan tepung beras, veko, vitamin E, dan oleum rose. Nah, diaduk hingga merata dan ini merupakan campuran kedua. Nah, tujuan veko, oleum rose, dan vitamin E yaitu agar permukaan partikel tepung beras terlapisi oleh minyak dan antioksidan sehingga tidak kontak langsung dengan air rebusan dan pepaya sehingga dapat mencegah munculnya bau tengik. Selanjutnya itu dicampurkan campuran 1 dan 2 ini lalu ditambahkan madu, diaduk hingga merata. Nah, selanjutnya itu dimasukkan di dalam wadah yang tertutup rapat lalu dapat disimpan dalam lemari pendingin untuk menjaga kestabilannya. Adapun dokumentasinya ini seperti ini. Ini baru contoh penelitian sudah melakukan tentang lulur daun pepaya. Adapun manfaat daun pepaya pada umumnya itu ada yang pertama bersifat anti kanker, ada yang menghambat pertumbuhan bakteri, ada meningkatkan imunitas tubuh, anti malaria, mengontrol darah tinggi, menunjang pertumbuhan rambut, mencegah dan mengobati demam berdarah, mengurangi nyeri haid, membantu pencernaan, mencegah emfisema, menjaga kesehatan kulit. Nah, menjaga kesehatan kulit inilah yang dipakai sebagai lulur daun pepaya tadi. Dan ada pun selanjutnya itu ada efek antiinflamasi, meningkatkan promosi, dan tentu ada menjaga kesehatan mata.
Adapun referensi yang dipakai di sini ada dua jurnal yang saya pakai, yaitu di mana ada Fauzah Lina dan Midratul Wakidah pada tahun 2019 dengan judul Extraction of Papaya Leaves atau Carica Papaya L Using Ultrasonic Cleaner. Yang jurnalnya ada Eksakta, dan jurnal yang kedua itu adalah Sulistarini dan kawan-kawan pada tahun 2022, di mana judulnya adalah Usaha Lulur dan Pepaya untuk Menghadapi Pandemi COVID-19. Sekian jurnal tugas saya pada mata kuliah kimia dan alat berbasis wirausaha. Adapun yang saya buat dan saya sampaikan ini adapun dapat bermanfaat bagi seluruhnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.